Untuk mengatasi dampak yang timbul akibat pandemi COVID-19, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan stimulus sejumlah 1.600 triliun kepada dunia industri. Hal ini tentu saja lebih tinggi dibandingkan dengan stimulus yang saat ini sudah dianggarkan oleh pemerintah sebesar 405,1 triliun. Apa dasar pertimbangannya, bagaimana kemudian skemanya, saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Kadin, Rosan Perkasa Roslani melalui sambungan telepon. Pak Rosan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Baik, kami terhubung melalui sambungan Skype. Pak Rosan, selamat pagi. Apa alasan dari Kadin ini mengusulkan stimulus untuk penanganan COVID-19 ini sebesar 1.600 triliun, Pak Rosan? Ya, kita memang selalu berharap yang terbaik, hopes for the best, tapi prepare for the worst. Karena kita pertama melihat juga ini bisa menjadi panjang, walaupun COVID-19 ini insya Allah bisa selesai pada tahun ini, tapi dampak ekonominya mungkin bisa sampai ke tahun depan, bahkan 2 tahun ke depannya. Dan kalau kita melihat juga stimulus yang dilakukan oleh banyak negara itu range-nya banyak di antara 10 sampai bahkan 20%. Contohnya kayak Singapura di 11%, Malaysia di 15,7%, Jepang di 19,9%, Jerman 20%, US 10,07%. Jadi banyak negara melihat bahwa ini kemungkinannya bisa menjadi sangat panjang. Jadi memang penyelamatan ini istilahnya harus besar, big dan quick dan cepat gitu. Oleh sebab itu dan kita juga sadar bahwa 405,1 triliun terlalu kecil, Pak Rosan. Terlalu kecil. Kenapa? Karena kita juga sadar bahwa untuk perekonomian yang membaik, ya kesehatan dan keselamatan juga harus diutamakan terlebih dahulu. Selama COVID-19 ini belum bisa terhandle dengan cepat, makin panjang juga akibat dari perekonomian kita ini terdampaknya. Oleh sebab itu 1.600 triliun itu kami melihat bahwa 400 triliun itu harus dialokasikan untuk kesehatan dan keselamatan dalam COVID ini. Karena budget pemerintah kan kurang lebih hanya 70 atau 75 triliun. Kemudian untuk jaring pengaman sosial atau social safety net, kita melihatnya 600 triliun. Pemerintah kurang lebih hanya 110 triliun. Kenapa 600 triliun? Memang angka kemiskinan kita kurang lebih 26 juta, tetapi angka dari BPJS Kesehatan untuk yang menerima iuran dari BPJS Kesehatan ditanggung kurang lebih itu sampai 96 juta orang. Dan Pak Rosan, ini berarti, maaf saya potong, ini 1.600 triliun ini berarti pembagiannya kemana saja nih Pak Rosan kalau dari hitungan Kadin sebaiknya? Pembagiannya 400 triliun itu untuk kesehatan, jaring pengaman kesehatan saya bilangnya, jaring pengaman sosial itu kurang lebih 600 triliun, dan untuk sektor real dan keuangan itu 600 triliun gitu. Oke. Berarti sisanya ini untuk anggaran kesehatan Pak ya, 600 triliun ya Pak Rosan ya? Anggaran kesehatan 400. Jadi 400 kesehatan, 600 jaring pengaman sosial, dan 600 itu untuk sektor real dan keuangan. Oke. Situasi dan kondisi sendiri pada saat ini di industri dan dunia usaha seperti apa sih, Pak Rosan? Ini sudah mulai dirasakan beratnya nih, Mas. Terutama kalau sektor-sektor yang memang kita tahu berhubungan dengan pariwisata, seperti perhotelan, itu sudah banyak yang tutup. Kurang lebih sekarang sudah lebih dari 1.500 hotel yang tutup, di luar ratusan restoran gitu. Jadi dan kalau saya bicara dengan hampir semua asosiasi industri, mereka rata-rata juga sudah menurunkan produksinya, ada yang 50%. Kemudian yang kita khawatirkan adalah dari gelombang PHK dan atau dirumahkan. Ini sudah berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja saja sudah 1,5 juta yang di PHK dan dirumahkan. Kita melihat ini bisa lama makin bertambah, sehingga harus ada kebijakan dari pemerintah untuk memperkuat dunia usaha ini dan UMKM terutama, karena penyerapan tenaga kerja dari UMKM itu kurang lebih hampir 96% dari total tenaga kerja kita yang 130 juta orang.
Gelombang PHK yang diperkirakan masih akan berlanjut seperti apa sebetulnya Pak Rosan? Ya, karena intinya perusahaan ini ya kalau likuiditas atau cash flow nggak ada, ya berarti kan harus berhenti, harus tutup. Dan ujungnya ya memang harus PHK. Jadi kuncinya bagaimana kita menjaga cash flow atau likuiditas dari semua perusahaan ini. Ya pemerintah sudah mengeluarkan stimulus-stimulus, tetapi memang menurut saya itu sudah bagus, tetapi hanya perlu diperluas gitu. Tidak hanya terbatas kepada industri tertentu saja, karena ini sudah berdampak hampir ke semua industri yang ada di Indonesia. Gitu. Dengan 1.600 triliun usulan dari Kadin, stimulus yang kemudian seharusnya diberikan oleh pemerintah, menurut Pak Rosan ini paling tidak bisa menyelamatkan situasi yang saat ini sedang didera oleh dunia usaha, Pak Rosan. Iya, karena kalau kita tidak melakukan stimulus ini, ya kemungkinan besar sampai akhir tahun ini pertumbuhan kita akan minus, perhitungan kami. Jadi dengan stimulus ini diharapkan pertumbuhan Indonesia masih bisa di level 2%. Apabila ada stimulus ini. Mekanisme penyaluran dari 1.600 triliun yang diusulkan Kadin seperti apa, Pak Rosan? Ya, kalau untuk yang saya bicara mungkin untuk yang orang kan nanya nih duitnya dari mana, ya kan pemerintah. Ya. Ya memang harus dilakukan istilahnya quantitative easing atau bahasa gampangnya ya BI Bank Indonesia ini harus membeli atau printing money, recovery bond yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dalam mata uang rupiah gitu ya. Dan hal ini kan perpunya juga sudah dimintakan oleh pemerintah supaya BI bisa membeli langsung bond di primary atau di pasar utama. Ini harapan kami karena kalau kita mengandalkan market, saya rasa pertama akan cukup berat sekali karena semua negara juga terdampak kalau kita mengharapkan global market. Dan juga bisa mempunyai tekanan kepada mata uang kita ke depannya. Jadi kita memang harus melakukan quantitative easing atau kelonggaran kuantitatif yang dimana ini kemudian dari Menteri Keuangan ini memasukkan dananya melalui perbankan, gitu. Karena sektor perbankan juga harus kita perkuat, jangan sampai karena dunia usaha tidak sanggup bayar ke perbankannya jadi kolaps gitu. Channelingnya melalui perbankan, ya kemudian perbankan ini kalau gini, saya hitungnya sampai 600 triliun karena lending dari perbankan, pinjaman perbankan kepada lending perbankan ke dunia itu 5.500 triliun sekarang. Kalau kita ambil dengan asumsi 10%, itu kurang lebih jatuhnya 550 triliun. Sehingga paling tidak ada kebutuhan yang ditanggung 90% dari pemerintah dalam rangka tahun dulu nih menjaga likuiditas baik sektorial maupun perbankan. Baik, Pak Rosan, kalau mencermati mengenai tanggapan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa jangan terburu-buru, kita berikan saja dulu 405,1 triliun, paling tidak ini step by step begitu. Tanggapan Pak Rosan seperti apa? Ya, saya sih setuju dengan dengan Pak Airlangga ya. Tetapi memang kita harus kan berasumsi bahwa worst case scenario itu harus ada gitu. Jadi mungkin bisa secara bertahap, tetapi paling tidak kita sudah punya gambaran bahwa kebutuhan ini kurang lebih 1.600 triliun dan juga di kemungkinan bisa menjadi lebih gitu. Jadi dengan ini juga menimbulkan keyakinan dari seluruh masyarakat baik dalam maupun luar negeri bahwa kita melihat hal ini sebagai preparation kita menjadi lebih baik dan lebih komprehensif. Baik, terakhir Pak Rosan, daya tahan dari industri dan dunia usaha sendiri berapa lama lagi dengan stimulus 405,1 triliun menurut hitungan Anda?